Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen seorang Kawaki yang membuat Naruto kembali tak sadarkan diri. Karena menurut mereka, Naruto masih lebih aman berada di dalam dimensi Daikokuten itu. Rencana mereka mengeluarkan Jura akhirnya berhasil, dan saat itu juga Kawaki merubah titik koordinat dimensi Daikokuten miliknya. Sehingga, mau tidak mau Jura tak bisa lagi masuk ke sana. Mereka kemungkinan besar akan bertarung kembali di luar dimensi, tepatnya di dalam desa Konoha bersama shinobi lainnya. Ini akan menjadi pertarungan yang besar, karena melibatkan banyak orang. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang Jura, yang akhirnya dikepung oleh pasukan desa Konoha. Dan ketika dia sedang melayang di udara, Kakashi tiba-tiba muncul serta melompat melalui burung seorang Sai. Menggunakan siden, Kakashi mencoba melukai secara langsung. Namun, Jura dengan mudahnya menghindar, sambil menendang Kakashi hingga jatuh ke bawah. Kakashi bangkit kembali, dan memperingatkan mereka untuk tetap waspada. Kakashi berkata, ingat bahwa dia memiliki cakra yang besar dan itu sangat berbahaya. Kakashi kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, situasinya benar-benar buruk bahwa orang-orang ini tampak mengerikan dan tak biasa. Adegan lalu berpindah ke Shikamaru, yang berbicara ke Sarada dengan berkata, apa yang tadi kita bicarakan, jangan sampai didengar oleh orang lain. Hanya kau, Sumire, Ino dan Mitsuki, yang harusnya tahu tentang itu saat ini. Kita tak boleh melakukan atau mengatakan apapun ke Kawaki, yang bisa membuatnya tersinggung dengan hal-hal yang telah dia lakukan. Sumire kemudian berkata, lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan kepada Shinju itu? Shikamaru menjawab, untuk sekarang ini, kalian berdua tetaplah di sini karena aku akan segera berbicara lagi dengan Boruto. Entah apa yang terjadi pada mereka di sana akan tetapi, aku percaya bahwa Boruto ataupun Kawaki takkan mudah dikalahkan oleh Shinju. Lalu kemudian, adegan berpindah dan beralih ke Gunung Myoboku, yang memperlihatkan katak Fukasaku. Dia berdiri di sebuah pohon di tempat itu, sambil memikirkan sesuatu. Nah, admin sebelumnya telah berpendapat bahwa para katak tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida. Karena kemungkinan besar, Gunung Myoboku dilapisi sebuah penghalang tak terlihat, yang tentu membatasi antara dunia manusia serta dunia mereka. Jadi ketika cahaya Zeno Eida terpencar ke seluruh bumi, itu takkan mempengaruhi katak-katak di Gunung Myoboku. Lalu ketika Fukasaku sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba Gamakichi muncul kembali dan bertanya ke dirinya. Admin akan memanggil Gamakichi dengan sebutan Kichi saja. Kichi berkata, mengapa Anda merahasiakan itu kepada kami Tuan? Bukankah menyebarkan fakta hidupnya Naruto akan membawa ketenangan bagi semua orang? Karena dalam beberapa tahun terakhir, anak Naruto hidup dengan bahaya yang beresiko. Fukasaku lalu menjawab, menyembunyikan fakta adalah hal yang bagus Kichi. Aku ingin melihat bahwa anaknya pun akan hidup dengan bersusah payah di luar sana. Hanya seperti itu, cara agar dia bisa hidup bahagia di kemudian hari. Dan perihal Naruto, sejak awal aku telah mengetahui bahwa Naruto ada di tempat lain. Nah, seperti yang kalian ketahui, ada gulungan kontrak dari para katak, yang di dalamnya tertulis nama manusia juga. Ketika seseorang mengikat kontrak dengan hewan Kuchiyose katak, maka nama mereka ada di dalam gulungan itu. Ini pernah diperlihatkan di cerita Naruto, ketika Naruto menulis namanya di dalam gulungan tersebut, sebagai salah satu orang yang telah menandatangani kontrak. Tapi ketika seseorang itu mati, maka nama di situ secara otomatis akan hilang juga. Gulungan tersebut juga pernah diperlihatkan di databook Naruto edisi sebelumnya, yang juga memperlihatkan nama dari Konohamaru. Dan ketika di seri anime Boruto saat itu, Konohamaru pun memperlihatkan kepada murid-muridnya, saat dia memanggil satu katak besar dari Gunung Myoboku. Nah jadi, katak Fukasaku sebenarnya telah tahu, jika Naruto masih hidup dengan melihat gulungan itu. Tapi, bagaimana dengan Jiraiya? Apakah nama Jiraiya telah hilang, atau masih ada di dalam gulungan itu? Maka jawabannya adalah, ini masih rahasia yang belum dijelaskan. Jadi admin berpikir bahwa para katak, kemungkinan telah mengetahui segala hal termasuk Jiraiya, yang entah telah mati atau masih hidup dan dialah seorang Kashin Koji. Kemudian, adegan berpindah ke dimensi Daikokuten Kawaki.
Boruto dan Kawaki tampak belum keluar dari dimensi itu meskipun Naruto telah kembali dibuat beku oleh Kawaki. Boruto lalu berkata, "Ayo Kawaki, bahwa kita harus segera mengejar Jura. Aku khawatir jika dia melakukan kerusakan akibat marah setelah apa yang kita perbuat padanya. Di sana banyak orang-orang yang tak bersalah dan kita harus melindungi mereka." Kawaki kemudian menatap mata Boruto dengan ekspresi yang sangat sinis. Kawaki lalu berkata, "Jangan pikir bahwa dirimu akan kembali ke sini dan melihat ayahmu lagi, Boruto. Aku takkan membiarkanmu untuk melakukan sesuatu kepadanya." Nah, Boruto terkejut karena Kawaki benar-benar lebih peduli dengan ayahnya. Padahal di luar sana, Jura dan Shinju lain akan segera meluluhlantakkan desa Konoha. Kawaki kemudian menyerang Boruto dengan niat untuk menghabisinya. Kawaki mengeluarkan beberapa kekuatan Ishiki, seperti gerakan badan yang tak bisa dideteksi. Teknik ini pernah diperlihatkan oleh Ishiki saat dia datang dan melawan Naruto di rumahnya. Kemudian tiba-tiba, Boruto berusaha melompat ke udara dan melemparkan bom asap ke Kawaki. Kawaki lalu muncul dari bom asap itu, dan seketika tubuh Boruto tertusuk oleh beberapa besi hitam. Kawaki tersenyum setelah berhasil melukai Boruto seperti yang dilihatnya. Namun, itu hanyalah bunshin Boruto karena tiba-tiba, Boruto muncul menggunakan Hiraishin tepat di atas Kawaki, sambil memukul wajahnya dengan begitu keras. Kawaki tak bisa menghindar, dan tentu terhempas langsung ke bawah. Boruto lalu muncul kembali dan berdiri di depan Kawaki, sambil menghunuskan pedangnya ke leher Kawaki. Boruto lalu mengancamnya, dan itu membuat Kawaki sempat tak berkutik. Boruto berkata, "Kita telah banyak melewati hal-hal bersama-sama Kawaki dan Hokage ke-7, biar bagaimanapun dia adalah ayahku namun juga adalah ayahmu. Kita saudara dan aku menganggap bahwa itu merupakan ikatan yang harus dipertahankan. Aku mengerti bahwa kau sangat ingin membunuhku, akan tetapi, aku berbeda denganmu dan takkan pernah melakukan itu." Kawaki seketika kesal mendengar ucapan dari Boruto tersebut. Kawaki berkata, "Jangan berpikir bahwa kau bisa membunuhku, sialan." Kawaki langsung mengecilkan dirinya, dan berpindah ke sisi yang berbeda. Boruto lalu berkata lagi, "Ingat, jika Jura tetap akan menargetkan ayahku dan tugasmu sekarang, adalah melawan Jura di desa dan menahan amukannya. Sementara aku akan mencoba melawan satu Shinju lagi, yang telah membuat Paman Sasuke tak berdaya. Dengan menghabisi mereka terlebih dulu, kita tentu dapat menyelamatkan semuanya." Mereka kemudian saling menatap, dan adegan beralih ke tempat desa Konoha. Di sana, Mitsuki akhirnya datang juga, dan melihat Jura yang melayang di udara. Mitsuki kemudian menyapa Kakashi, dan berbicara tentang Shinju itu. Mitsuki berkata, "Ini benar-benar gawat dan kita mesti harus membuat strategi, Paman." Kakashi kemudian berkata, "Kau benar karena menurut firasatku, dia akan jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh yang pernah ke sini." Salah satu Anbu kemudian berkata, "Dilihat dari perawakannya, bukankah dia tampak mirip seperti Ishiki?" Kakashi kemudian menjawab ucapannya dengan berkata, "Kau benar dan ekspresi dingin itu tampak tidak main-main. Hubungkan aku dengan Shikamaru karena aku ingin mencari tahu tentang orang ini." Sementara itu, adegan memperlihatkan Jura kemudian mencoba menghubungi Shinju Hidari. Percakapan mereka ini mungkin berdasarkan sebuah jaringan tubuh mereka yang sebenarnya terhubung antara satu sama lain. Jura lalu berkata, "Aku mengajakmu untuk datang ke sini dan mari kita memulai aksi di desa ini. Cepatlah tangkap targetmu, agar perubahan terakhir itu bisa dengan cepat kita munculkan." Shinju Hidari yang saat ini di markas mereka, mengiyakan ajakan dari Shinju Jura. Akan tetapi, Hidari berkata bahwa dia harus mengisi kembali kekuatannya terlebih dulu. Jura kemudian memberikannya waktu, dan Jura memulai untuk memancing Kawaki muncul. Adegan beralih ke Kakashi, yang mulai terhubung dengan Hokage ke-8. Kakashi berkata, "Ini cukup aneh bahwa orang yang muncul tersebut tampak seperti Ishiki. Akan tetapi, aku malah melihatnya lebih mirip Kawaki." Shikamaru lalu terkejut, karena ini merupakan sesuatu yang aneh. Shikamaru berkata, "Aku harus mengkonfirmasi ini dulu, langsung kepada Kawaki karena dia pasti mengetahui sesuatu." Nah, ketika Kakashi sedang berbicara, tiba-tiba Jura langsung menjatuhkan beberapa akar pohon besar kepada para shinobi Konoha di situ. Kakashi yang masih ingin berbicara, mau tidak mau bergerak untuk melindungi lainnya. Hantaman akar pohon besar itu menghasilkan dentuman yang begitu keras sehingga di tempat lain, Hanabi dan Koji mendengar juga. Koji lalu berkata, "Apa itu dan dari mana sebenarnya asalnya?" Hanabi yang sedikit panik, memerintahkan Anbu untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Adegan kembali lagi ke Kakashi, yang sangat panik setelah serangan itu menghantam beberapa shinobi mereka.
Banyak korban yang tewas seketika, dan lainnya masih bisa selamat. Mitsuki kemudian mengaktifkan Sage modenya, lalu melompat ke arah Jura sambil mengeluarkan ular-ularnya. Melihat datangnya Mitsuki, Jura kemudian mengeluarkan elemen angin, dan menghembuskan itu ke ular Mitsuki. Setelah melakukan itu, Jura mengikat Mitsuki menggunakan akar pohonnya, dan berusaha untuk menyerap cakra Mitsuki. Tapi tiba-tiba saja, Koji muncul setelah dia melarikan diri dari hadapan Hanabi. Koji menyelamatkan Mitsuki, dengan langsung memotong akar tersebut menggunakan elemen api miliknya. Sementara itu pertarungan dua saudara di dimensi Kawaki, masih berlangsung karena di sana, Kawaki tampak ingin menghabisi Boruto. Tapi, Boruto terus mencoba membujuknya, agar melupakan masalah mereka terlebih dahulu. Bahkan Momochan dari dalam tubuh Boruto, ikut geram dengan sikap yang ditampilkan oleh Kawaki. Namun setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.